Mata Banker sama podcast kita. Kita izin untuk buka dulu kali ya. Iya. Kita boleh ya, aman ya. Udah antigen, aku udah PCR malahan kemarin. Alhamdulillah. Sip. Oke, guys. Perkenalkan dulu kali ini. Podcastnya luar biasa karena ditemenin sama Tante Amerika. Coba perkenalkan diri dulu. Tante Amerika. Oke, saya Iren, saya di HR L&D. Oke. Tante Amerika dia kalau ngomong Rene gitu deh Pak. Oke, diterima kok. Dan ini adalah Rene aslinya. Yeay. Panggil Rene aja cukup. Atau kalau sulit coach boleh. Oke, coach. Sip. Oke teman-teman, kita akan ngebahas apa kali ini? Nah, kalau gue ya, gini ya Mas Rene, asik Mas. Gini ya coach. Oh ya coach. Atau Rene aja. Yes. Jadi di Permata itu, survei membuktikan bahwa tingkat kekeluargaan kita tuh luar biasa tinggi banget. Tinggi paling mentok. Jadi kalau gue ketemu sama teman-teman mantan dulu ya, pasti bilang, kita di Permata tuh kekeluargaannya keren banget mall gitu. Nah itu udah diakuin deh kayaknya di mana-mana. Bagus dong. Iya benar. Tapi balik lagi nih, mumpung ada coach di sini. Sometimes kekeluargaan tinggi itu kadang-kadang kita jadi kayak gimana gitu loh kalau mau ngomong sama orang. Nah itu ada tips and tricks atau mungkin kakak Iren punya tips bagaimana komunikasi. Susah deh kalau kita sangat kekeluargaan banget gitu mau ngomongnya nggak enak. Bener. Segen yang pertama pasti. Segenan aku tuh jaga banget, kita pakai budaya timur ya, kebiasaan apa tuh kayak sopan santun, terus ngomong sama orang tua tuh didikan dari orang tua ya. Walaupun papa juga ada militernya gitu ya, mami Jawa papa Medan, tapi malah kebalikan sifatnya. Yang mamiku malah galak banget, yang papaku malah lembut. Gitu kan. Jadi segen yang pertama. Oke. Ada tips nggak coach? Sebenarnya kita pengen itu tetap terjaga, tapi sometimes itu malah jadi kayak gengges gitu gak sih? Jadi sungkan gitu maksudnya. Ini satu bahasa yang gak ada bahasa Inggrisnya kan. Kalau nanya ke orang bule kan, Rene, what is sungkan? Ya kan? Terus kita bilang gini, sungkan is when you don't feel good. About what? About something you haven't said. Something you haven't done. Me not feeling good about something I haven't said. Something I haven't done. Iya. Why? Namanya juga sungkan gitu kan. Kita gak bisa jelasin ke mereka. Ya, tapi ternyata kaidah ini udah lama banget Kak. Jadi kalau kita bicara budaya, kita gak mungkin ngomongin satu makhluk, satu orang. Ya. Bapak-bapak namanya Geert Hofstede. Dia orang Belanda. Jadi waktu Eropa tuh lagi dibangun ulang setelah Perang Dunia Kedua tahun 45 sampai tahun 50, Pak Geert ini dapat tanggung jawab buat membangun dua kota yang sebelahan. Yang pertama itu di Antwerp, Belgia, yang satu lagi itu di The Hague, ya Den Haag. Nah itu jaraknya mungkin 48-50 kilometer, jadi kayak Jakarta Bogor lebih deket lagi, cuman beda negara. Nah si Pak Geert ini dapat kurang lebih buat bangun dua kota itu resourcesnya sama, duitnya sama, jumlah orangnya sama, tingkat kehancurannya sama, peralatannya sama, semuanya sama. Cuman dia bingung, kenapa yang di Den Haag lebih cepat? Cepat apanya nih? Pembangunannya dibandingin di Antwerp. Selidik punya selidik, dia menduga ada satu faktor bermain, faktor tidak tampak yang menentukan kiprah. Muncullah kemudian Hofstede Dimension. Dan Indonesia itu juga ada di situ. Jadi yang namanya kultur itu tidak hanya mengikat satu ini orang Indonesia, tapi seluruh orang di dunia. Gitu. Ada 6 dimensi. Salah satunya kalau orang Indonesia yang paling tinggi itu namanya Power Distance Index, di mana orang itu yang disebut sebagai kekeluargaan sejatinya adalah kesungkanan terhadap atasan atau kesungkanan terhadap satu sama lain. Kenapa? Karena kita tuh guyup, nggak berani ngomong salah sendiri tuh nggak berani. Ya, sehingga kalau bos itu ngomong sesuatu, temen ngomong sesuatu, sulit sekali dibedakan antara wacana tahu ya, ide ya. Kedua instruksi, ketiga itu bercandaan, nggak bisa dibedain. Efeknya apa? Komunikasinya jadi nggak clear. Ini wacana kah? Ini instruksi kah? Atau ini bercanda gitu. Dan pada saat kita masuk ke ruang formal,
Nah, tambah lagi tuh naik tuh. Jadi biasanya orang kalau di warung kopi itu lebih terbuka dibandingkan kalau di ruang meeting. Makanya sebenarnya banyak hal penting itu tidak terjadi di ruang meeting, tapi ruang meeting itu memformalkan yang sudah ditetapkan di meja makan, betul ya? Oh iya iya, lagi Betul ya? ngobrol-ngobrol bener. Nah, sehingga dalam memaknai ini kita mesti ngerti kenapanya ini terjadi. Saya nggak paham kawan-kawan rasakan itu seperti apa. Tapi saya duga faktor kultural punya pengaruh besar sekali. Salah satu contoh yang paling epic itu adalah kejadian Korean Air. Korean Air itu pernah jadi satu airline yang paling buruk. Sekarang dia airline paling baik. Sebelum pandemi lah ya. Tahun 80-an, dasawarsa 80-an, mereka itu disebut airline terburuk di dunia. Ngukur terburuknya itu karena tingkat kecelakaannya. Tingkat kecelakaan dalam 10 tahun lebih dari 1 udah masuk lampu kuning. Korean Air 8 kali kecelakaan dalam dekade 80-an. Dan selidik punya selidik semuanya itu karena human error yang dipicu oleh faktor budaya. Kenapa? Budaya Korea itu 11-12 sama budaya Jawa. Gue separuh Jawa jadi boleh ngomong gitu. Kalau ketemu orang kudu langsung, ini Jawanya juga Jawa pusat gitu ya, Solo gitu ya. Jogja gitu. Jadi kalau gue ketemu orang gue mesti cepet-cepet nih ngelihat gue sama dia senior mana, gue sama dia kayaan mana, gue sama dia strata sosialnya tinggian mana. Itu menentukan gimana gue berperilaku. Benar-benar. Makanya bahasa Jawa kan ada yang bilangnya gue tuh bisa 5 bahasa. Kenapa? Pas lahir gue Jawa gue ngoko. Pas rada gedean dikit gue kromo. Itu beda banget ya. Pas gue masuk sekolah bahasa gue bahasa Indonesia. Masuk ke perguruan tinggi mesti ngerti bahasa Inggris. Terakhir karena gue Muslim gue mesti bisa bahasa Arab. Jadi gue 5 bahasa. Betul gak? Tapi itu sebenarnya menunjukkan bahwa kita di orang Jawa itu punya kendala kultural dan orang Indonesia yang didominasi orang Jawa. Itu juga punya kendala yang sama. Makanya orang Batak juga injih gitu, ada loh ceritanya. Bener, dan ini terjadi di sini. Makanya nomor 1 akhirnya yang diputuskan nama Korean Air menarik. Ngapain mereka? Mereka melarang penggunaan bahasa Korea di dalam kokpit. Aneh ya. Dan 30% karyawannya resign. Karena dia menganggap ini penghinaan. Tapi siapapun yang mengusulkan ide itu, dia paham betul bahwa yang namanya bahasa itu punya boundaries kultural. Dan bahasa Korea tuh 11-12 sama bahasa Jawa. Ada stratumnya. Lo bayang gak yang namanya co-pilot, anak-anak muda, remah-remah momogi, zilenial, ketemu sama Generation X, bahkan baby boomer. Ya kan? Yang gak punya salah gitu, yang dari angkatan langsung. Mungkin si zilenialnya bilang ini, Bapak Kapten yang saya hormati, izinkan saya untuk menyampaikan kalau apabila aluminium bertumburan dengan batu itu tidak akan baik. Dia tuh cuma mau ngomong gini, depan ada gunung sob. Keburu debu. Depan ada gunung sob. Iya gak? Iya. Dengan tidak digunakannya bahasa Korea, yang terjadi dipilihnya bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu mau lo raja sama atau aja. sama. Ya, sebagaimana sebenarnya kita diuntungkan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya problemnya apa dong? Problemnya itu bisa dipisah ke dalam 3 hal. Ya, nomor 1, bagaimana orang mempunyai self esteem. Karena banyak orang masuk ke kantor itu tidak dipahami di organisasi, dia berasal dari keluarga seperti apa. Ada yang kemudian rendah dirinya kebanget-bangetan. Ada yang kemudian gue untuk menunjukkan bahwa gue tuh punya harga, gue harus kasar, harus menunjukkan ketidaksetujuan gue sama orang, walaupun gue sebenarnya setuju. Itu kelihatan beda. Balance antara penataan diri yang untuk self esteem tuh menarik. Karena yang satu dia over, yang satu dia under. Yang pas tuh asertif, di tengah aja. Kalau lo percaya ini gak baik, ngomong aja gak baik. Kalau ternyata lo salah, minta maaf. Normal itu, wajar. Jadi nomor 1 itu ya. Ini singkat aja ya. Jangan-jangan ini problem yang dia bawa dari rumah dia atau dari manapun dia berasal. Lo tahu bedanya anak sulung, anak tengah sama anak bungsu dong? Iya kan? Iya kan? Anak tengah tuh yang paling bukan anak emak, bukan anak bapak. Jadi dia selalu butuh dilihat, suaranya lebih keras biasanya. Iya kan? Itu ada kecenderungan itu gitu. Tanya deh, kalau semua psikolog pasti bisa melihat itu. Jangan-jangan dia membawa beban itu tanpa kemudian melalui satu proses yang proper di dalam organisasinya. Ya. Kedua,
pola organisasi itu sendiri. Budaya itu segala hal yang bisa membuat segala perbedaan pendapat, perselisihan, problem diangkat ke permukaan dan diselesaikan dengan baik. Jadi PR-nya di sini bagaimana organisasi bisa memunculkan safe and secure environment for you to disagree. Oke, jadi kalau lo nggak setuju, ya ngomong aja gitu. Dan ada ruangnya, ada momennya, ada waktunya. Oke, culture-nya perusahaannya berarti itu ya? Ini harus diperjuangkan, belum tentu terjadi. Oh. Dan ini yang menarik, microculture atau team of teams-nya bagaimana. Karena kultur besarnya kekeluargaan. Tapi kultur kecilnya itu sangat ditentukan oleh pola interaksi si bos dengan bawahan-bawahan yang ada di sini. Nah, 3 ini mesti ditriangulasi. Problemnya apa? Jadi intervensinya bisa dibuat secara proper. Kurang lebih sih itu ya. Karena pada prinsipnya orang tuh ingin berkomunikasi secara clear dan terbuka dan lugas. Asalkan, nah ini yang menarik nih, asalkan abis ini gue gak dipecat. Abis ini gue gak diturunin pangkatnya. Abis ini dia gak ngeliatin gue aneh. Nah itu yang menarik. Abis ini gue gak disirikin. Betul. Gitu ya. Abis ini gak diginiin. Itu sih banyaknya panjang jawabannya. Pertanyaan pas cuma satu ya. Panjang jawabannya. Ya, jadi PR-nya adalah kita mentriangulasi itu dan memahami konteksnya apa. Karena jangan-jangan antara orang yang satu di kelompok yang satu problemnya beda dengan orang yang lain di kelompok yang lain dalam organisasi yang sama. Bisa beda. Karena tiap orang juga cara ngomongnya beda-beda gitu kali ya, Mas. Bukan cara ngomongnya tapi belief system dia. Bagaimana dia ngelihat antara yang satu dia over, yang satu dia under. Terus dia mesti asertif yang di tengah. Ini gimana menjadikan assertiveness itu sebagai sebuah kultur. Itu PR besarnya. Wah banyak banget ceritanya. Kenapa Singapura, kenapa Israel itu sedemikian mentas gitu ya. Kenapa kok banyak negara yang kemudian terbelakang. Ini ada kaitannya dengan pola komunikasi. Karena kinerja itu sangat terpengaruh dari sini. Waduh, kayaknya bisa. Menarik ya. Ini materi kalau ini ya, kayak materi ini planning. Sebenarnya persyaratan ya ajakan, colekan supaya gue diajak lagi. Udah itu aja. Jadi ini teaser. Jadi ini teaser. Teaser. Orang dagang tuh mesti tahu mana jualnya gimana. Bener kan? Tapi gue penasaran deh, Coach. Sebenarnya kalau tadi kan gitu ya, memang ada kendala dan ada 3 hal tadi. Nah, kita as a person, gimana sih tipsnya buat gue ngomong aja deh, atau gue tahan aja deh, atau gue mesti gimana gitu tuh? Ada tips and triknya nggak sih, Coach? Akan sangat sulit kalau saya nggak tahu person ini seperti apa dan dia itu ada di organisasi seperti apa, tim yang bagaimana. Tapi rule of thumb-nya, asalkan itu kebenaran sampaikan. Itu nomor 1. Dan kebenaran itu siap diuji. Kalau kemudian salah ya minta maaf aja. Gitu ya. Kalau ternyata menurut lo kebenaran tuh ternyata salah. Ya. Nomor 2. Selagi benar lakukan. Jujur gitu ya. Selagi benar apa adanya, otentik, menyampaikan. Authentic. Nomor 2. There is no perfect time to communicate what is the truth. Jadi enggak, ya yang celaka itu adalah kita harus menunggu satu waktu, satu meeting, satu pertemuan sebelum kita bisa ngomong. Yang baik itu ya kebenaran itu disampaikan saat itu, di situ. Bukannya katanya tahan dulu, nanti kalau udah suasananya udah enak baru lo ngomong. Enggak ada. Iya. Kalau menurut kajiannya yang mendalam tentang bagaimana risiko itu bisa dikelola dengan baik. Bahaya itu bisa dihentikan adalah dengan menyampaikan saat itu. Salah satu klien gue dulu, gue gak bisa nyebut namanya. Ada boiler di Sulawesi itu meledak. Hanya karena si anak buah ini gak mau bangunin bos yang lagi tidur. Dia udah melihat tanda itu, tapi dia gak mau mengganggu bosnya. Karena bosnya mengatakan kalau gue tidur jangan ganggu. Jadi salah siapa? Kalau mau salah-salahan banyak kan? Iya kan? Jadi pola komunikasi yang bermasalah. Last but not least, menurut gue yang penting juga untuk dipahami, kita itu makhluk kolektif kan. Jadi solusi itu sebaik-baiknya bukan solusi personal tapi solusi kolektif. Mufakat gitu ya. Solusi kolektif itu kita cari cara bersama-sama untuk punya kesepakatan nih gimana kita baiknya ngomong dan itu dibuat gitu. Deal ya. Oke, di depan gitu ya, bikin organisasi ini akan dijalankan seperti ini. Contoh di Israel itu ada kesepakatan orang nggak peduli dia tingkatnya apa, pangkatnya apa, dipanggilnya itu nickname. Ariel, Arik, Sharon, Benjamin, Ben, Netanyahu. Jadi prajurit 2 manggil jenderal bintang 4 itu nama tengah. Kenapa? Ini dibiasakan sama mereka, diinstitusikan supaya arus informasi mengalir dengan deras. They have no time
kan kanan kirinya orang Arab yang benci sama mereka kan. Betul nggak? Anytime mereka salah langkah, habis itu yang namanya Israel. Jadi mereka butuh informasi disampaikan secara lugas, instantly saat itu. Nggak ada tuh takut-takut sama yang namanya bos. Nah ini yang perlu kan kita mungkin tidak dalam kondisi semendesak itu. Atau iyakah kita semendesak itu sehingga kita mau membiasakan itu. Iklim kerja kita gimana? Karena ini sangat menentukan pola komunikasi juga. Berhadapan dengan kompleksitas akan sangat berbeda dengan kita berhadapan dengan satu hal yang runut. rutin gitu. Yang rutin. Beda. Grup ini berhadapan dengan complexity atau grup ini berhadapan dengan rutin. Kalau rutin yang dibutuhkan predictability. Semakin sedikit konflik semakin baik. Tapi kalau berhadapan dengan complexity, we need conflict. Konflik itu memunculkan informasi. Dipahami dulu. Kita tim ini seperti apa. Oke, Gitu itu ya. deal. Kita mau gimana Baru. komunikasinya. Yes. Mau ngomong terus terang atau kita mau gimana caranya Iya, gitu-gitu ya. orang di Amerika kan bilang, yang pernah kerja ya, salah satu kawan orang Amerika dia bilang gini, buat gue kerja ngurus 100 orang Indonesia itu lebih mudah daripada mimpin satu orang Israel. Oh iya, kenapa emang? Karena dia akan selalu mempertanyakan keputusan lo kan, itu juga rasa kan jadinya kan. Iya. Iya nggak? Jadi buat dia 100 orang Indonesia lebih mudah. Kenapa? Karena kita iya aja. Iya aja nurut. Iya. Apakah itu apresiasi atau itu bentuk penghinaan? Ya, silahkan kita maknai aja sendiri. Tapi kurang lebih kan komunikasi itu alat, bukan tujuan. Tujuan kita itu bukan untuk berkomunikasi. Tujuan kita Menyampaikan berkomunikasi pesan. supaya apa? Nah, apanya ini perlu didefinisikan. Menyampaikan. Apalagi ini korporasi, bukan rumah lo. Gitu kan? Iya benar. Iya. Wow, panjang lo beneran. Dalam Nyesel kan nanya? Iya. Gue juga nyesel jawab. Hai gimana? Aduh, luar biasa ya. Ternyata banyak hal yang harus dipelajarin. Kompleks banget gitu ya. Oke, kenapa Kak Ira You're nanya right. Kompleks, bukan complicated. Iya, kompleks. Betul. Not complicated. Complicated itu Bisa dicari sisdurnya. Kalau kompleks itu really tough to do. Dan ini per isu berbeda. Komunikasi itu isu kompleks, bukan isu complicated. bukan complicated. Yes. Hubungan yang complicated. Iya, curhat dong. Bener juga ya. Oke teman-teman, kayak udah dapet deh dari pembicaraan singkat ini bahwa sebenarnya itu tadi tuh kesimpulannya ya. Komunikasi itu memang alat untuk mendapatkan sesuatu dan itu bisa disepakati dan kita pelajarin ya. Oke guys, jadi mudah-mudahan balik lagi pembicaraan singkat ini menginspirasi teman-teman untuk selalu melakukan komunikasi yang baik. Begitu? Sampai jumpa lagi di podcast kami berikutnya. Sarangnya.